kamu yuk. Ada, kamu Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama dengan harapan semoga acara ini bisa berjalan lancar dan mendapat ridhonya. Amin. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Tolong sekarang keluarkan lembar janji diri yang sudah dibuat oleh ibu-ibu sekalian pada pertemuan sebelumnya. Sudah ya? Sudah dibuka ya? Oke, sudah. Nah, sekarang saya mau nanya kepada ibu-ibu sekalian, apakah sudah diterapkan janji diri yang dibuat di pertemuan sebelumnya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Ya. Apakah ada tantangan atau kendala? Ada Pak. Ada apa? Apa ibu-ibu? Anak-anaknya itu Pak kalau distimulasi itu sulit Pak, soalnya sering nggak mau gitu. Oh Jadi gitu. paksa, kalau dipaksa itu kan kasihan juga Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Itu namanya proses. Nanti masih bisa dicoba lagi. Nah, oke adik di sini adik di sini duduk. Nah, duduk sini. Nah, oke sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ya, ini kita sudah pindah materi. Jadi kalau pertemuan sebelumnya adalah tentang tentang stimulasi, sekarang kita akan bicara bansos untuk keperluan gizi. Nah, sebelum ini dimulai, mari kita segarkan dulu suasana. Kita sekarang tepuk semangat. Bisa ya? Bisa. Bisa. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang mau tanya ya, boleh kan ya? Mau tanya ya? Boleh Pak. Ini kan ibu-ibu sudah terima bansos semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, bansos itu apa sih? Bansos itu adalah bantuan dari pemerintah berupa uang atau barang pada masyarakat tidak mampu. Begitu Pak menurut saya. Oke, betul sekali. Jadi bansos itu adalah bantuan dari pemerintah baik berupa uang ataupun barang yang diberikan kepada perorangan ataupun kelompok gitu ya, ataupun keluarga gitu ya. Itu namanya bansos. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang saya minta ibu-ibu ini jadi dua kelompok ya. Jadi kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi kenapa dibagi kelompok? Masing-masing kelompok ini menulis tentang apa jenis bantuan yang sudah diterima dan dimanfaatkan untuk apa saja gitu ya. Nanti saya berikan kertas. Jadi ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan ditulis oleh masing-masing kelompok. Saya berikan waktu 5 menit. Silakan ibu-ibu ditulis. Tulis ya. Silakan ditulis apa saja bantuan yang sudah diterima dan dimanfaatkan untuk apa saja. Nanti dipresentasikan. Sudah? Sudah ya? Sudah. Baik, sekarang saya minta kelompok 1 untuk presentasi apa yang sudah ditulis. Ya, silakan. Saya dapat bantuan PKH Pak. Ya.
Terus dimanfaatkan untuk apa saja? Dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk kebutuhan anak sekolah, Pak. Ya. Selain PKH dapat apa lagi? Beras, Pak. Beras ya, atau BPNT. Itu ya. Oke, terima kasih Bu Anis. Jadi sudah presentasi tentang bansos yang diterima dan pemanfaatannya. Nah, ibu-ibu sekalian, pada dasarnya bansos itu diberikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada masyarakat. Jadi apa kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan termasuk juga kesehatan. Sehingga diberi bantuan itu dalam rangka itu pemenuhan dasar itu. Sehingga ibu-ibu yang menerima PKH, menerima BPNT, itu seharusnya dimanfaatkan untuk pemenuhan dasar itu. Jadi pangannya terpenuhi, pendidikan dan termasuk kesehatan. Paham ya? Paham. Paham. Oke. Nah, sekarang bagaimana kemudian caranya agar pemenuhan gizi, kebutuhan gizi ibu-ibu sekalian dan kita semua itu bisa terpenuhi? Maka perlu yang namanya asupan makanan yang bergizi dan sehat, gitu ya. Nah, sekarang ini perhatikan ibu-ibu sekalian, perhatikan ya. Ini perhatikan, ada gambar-gambar di sini. Ini adalah beberapa kelompok makanan yang diperlukan oleh tubuh sebagai asupan gizi sehingga untuk menyehatkan. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah makanan pokok. Tahu makanan pokok ya? Ya. Tahu makanan pokok apa saja ini? Ada beras, misalnya ya. Apa lagi? Ada jagung. Jagung. Nah, ini ya. Ini jagung ya. Ya. Ini selain bisa dibuat untuk makanan pokok, sebenarnya juga bisa sebagai lauk gitu ya. Jadi ini apa gunanya makanan pokok itu ibu sekalian? Untuk tenaga, Pak. Sumber tenaga. Jadi makanan pokok atau karbohidrat itu sebagai sumber tenaga sehingga kita bisa bekerja ketika sudah punya tenaga. Selain makanan pokok, ada juga lauk pauk ya, lauk pauk. Ini lauk pauk ini. Apa saja lauk pauk itu? Ikan, tahu tempe. Nah, ini tempe ya. Ini tempe. Ini penting sebagai lauk pauk. Ini juga sangat bagus untuk kesehatan. Jadi ada kandungan protein, kacang-kacangan juga ya, dan lain semacamnya. Kemudian selain lauk pauk juga ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu contohnya ini. Apa ini? Terong. Ini sangat bagus. Ini juga apa ini? Bayam. Oke, jadi ini gunanya apa? Ibu-ibu hadir ke pertemuan ini sehingga tahu manfaat sayur. Itu termasuk buah-buahan. Buah-buahan ini yang paling banyak di sekitar kita ini ya. Ini paling banyak ini. Pisang ya. Ini banyak. Itu pohon-pohon di sana banyak. Jadi ini murah, meriah tapi bagus untuk kesehatan. Termasuk apa lagi? Nah, ini juga murah ini. Pepaya. Kates atau pepaya. Ya, ini banyak, murah dan sangat bagus, kandungan vitaminnya sangat tinggi. Jadi itu adalah kelompok makanan yang harus dikonsumsi oleh kita, terutama oleh ibu-ibu yang sedang hamil ataupun yang sedang punya balita, agar tumbuh kembangnya bagus sehingga tidak mengalami stunting. Begitu ya. Nah, selain makanan pokok itu tadi, makanan pokok, lauk pauk, kemudian sayur-sayur, buah-buahan, ingat jangan lupa juga kebutuhan air dalam tubuh harus terpenuhi. Makanya ibu-ibu harus minimal 8 gelas dalam sehari. Jadi harus minum air. Ini airnya ini. Jadi ya kalau di rumah biasanya minum air yang dimasak matang itu, kalau ini kan air kemasan. Jadi kalau kemasan. Jadi kalau di rumah biasanya minum air masak matang itu lebih bagus. Nah, ibu-ibu sekalian,
dalam mengkonsumsi makanan harus ketahui ini ya. Jadi apa yang dikonsumsi harus semuanya komplit. Ini namanya isi piringku. Apa isi piringku itu? Ada makanan pokok. Ini makanan pokok ya. Yang tadi itu biasanya nasi ya, nasi. Kemudian juga ada sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan, kemudian juga ada air di situ. Makanya ini harus semuanya terpenuhi untuk kesehatan kita. Paham ibu-ibu? Paham ya? Ya. Oke. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan sekarang. Bahwa ada yang namanya istilah 10 pesan menu gizi seimbang. Jadi ini harus diperhatikan ibu-ibu sekalian dalam rangka untuk memenuhi kesehatan tubuh kita, terutama ibu-ibu. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki seperti ini kita syukuri, kita nikmati. Ini adalah karunia yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ini syukuri dan nikmati. Yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Ya, buah dan sayur. Jadi buah-buahan seperti ini harus dikonsumsi. Ini murah, sebenarnya sangat murah dan sangat bagus untuk kesehatan. Kemudian biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Apa contohnya? Ikan, termasuk juga tempe itu ya. Itu kan banyak mengandung protein. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Ya, ini tadi itu nasi putih atau nasi jagung, termasuk juga ini ada kandungan karbohidrat. Ini singkong ya, singkong. Jadi juga mengandung sebagai bahan makanan pokok ini juga. Kemudian batasi konsumsi pangan manis. Kenapa? Karena ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas kadar gula darah ya, sehingga jangan terlalu banyak yang manis-manis. Kemudian biasakan sarapan pagi. Sarapan pagi ini penting ibu-ibu sekalian, terutama yang sedang hamil, terutama yang sedang punya anak kecil, balita seperti Bu Anis. Ini harus makan sering sarapan pagi, itu penting. Jadi karena kenapa? Itu untuk menambah energi. Yang ketujuh adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Jadi tadi saya sampaikan minimal 8 gelas dalam sehari. Nah, berikutnya adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Jadi olahraga ya, olahraga itu dari yang paling ringan itu ada jalan, jogging, ataupun hanya JJS, itu namanya olahraga fisik. Kemudian yang ke-9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Ini terutama kalau kita beli makanan-makanan kemasan. Ya, itu diperhatikan, ada expirednya, expired itu kadaluarsa ya, itu diperhatikan. Kemudian cuci tangan pakai sabun, air bersih mengalir. Jadi ini juga penting untuk menjaga kesehatan, maka pastikan tiap hari, tiap saat kita cuci tangan pakai sabun dan menggunakan air mengalir. Kenapa? Karena tangan ini banyak kumannya, dan kuman yang ada di tangan itu sangat besar potensinya untuk melahirkan penyakit dalam tubuh, sehingga perlu yang namanya cuci tangan pakai sabun. Sudah paham ya? Paham ya? Kalau paham, saya mau tanya sekarang ibu-ibu sekalian, bagaimana cara mengolah makanan-makanan bahan-bahan makanan yang ada di sekitar kita, misalnya seperti tempe, seperti terong, seperti singkong. Ini untuk mendukung terhadap kesehatan, terutama bayi, terutama ibu menyusui. Bagaimana caranya? Apakah ibu-ibu tahu caranya memasak? Tahu, Pak. Tahu ya. Gimana caranya, Bu? Ya, dicuci. Ya. Bersih, Pak. Dicuci bersih. Dan apa ya, Pak ya? Kalau dimasak itu, Pak, jangan pakai tambahan MSG kayak itu, Pak, micin gitu, Pak. Jangan terlalu banyak gitu, Pak. Ya.
kalau bisa direbus itu Pak. Heeh. Itu lebih bagus katanya Pak, yang saya dengar Pak. Itu nggak pakai minyak itu Pak, itu katanya. Gitu. Ya. Ya. Ya betul sekali Bu Anis. Jadi makanan yang direbus itu sangat bagus. Kenapa? Karena tidak ada kandungan minyak, apalagi tidak menggunakan MSG segala macam, itu sangat bagus. Seperti singkong ini ya. Singkong ini langsung setelah dibersihkan, dikupas, direbus, ini tanpa pengawet, tanpa bahan apapun. Jadi sangat bagus untuk dikonsumsi. Nah, ibu-ibu sekalian, makanan bergizi, makanan yang sehat, makanan yang bermutu seperti ini yang saya ceritakan tadi itu sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya stunting. Karena kita sekarang dalam rangka untuk pencegahan stunting. Jadi sangat bagus untuk mencegah stunting. Kalau sudah gizinya terpenuhi, makanannya sehat, makanannya bagus, insya Allah anak-anak kita itu akan dijauhkan dari stunting. Oke, ibu-ibu sekalian ada pertanyaan mungkin? Tidak ada Pak. Tidak ada ya, sudah paham ya? Sudah paham. Oke, kalau paham saya simpulkan ya dari awal ya, sekilas bahwa kita ibu-ibu sebagai KPM yang menerima bansos itu harus dimanfaatkan. Salah satunya adalah untuk pemenuhan gizi seimbang pada ibu-ibu, termasuk pada anak-anak ibu-ibu sekalian. Nah, bagaimana cara untuk mengukur gizi seimbang? Pastikan terpenuhi ini makanan pokok, kemudian lauk pauk, kemudian sayur-sayur, buah-buahan, kemudian juga minum air yang cukup. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, berarti ibu-ibu sudah memenuhi kewajiban untuk salah satunya pemanfaatan bansos dengan baik. Baik, kalau sudah paham, saya pikir pertemuan ini kita cukupkan dulu. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.